Selamat pagi. Siapkan hati dan batin untuk berdoa. Ibu minta lead gadis untuk membawakan kita dalam doa. Mari kita berdiri untuk ambil sikap. Ibu-guru serta teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala penyertaan yang Engkau berikan kepada kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan proses belajar mengajar kami. Lindungilah kami dan semoga apa yang disampaikan oleh ibu kami dapat kami terapkan untuk masa depan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silahkan duduk. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Gadis yang sudah membawakan kita dalam doa sebagai wujud rasa syukur kita karena atas berkat dan rahmat-Nya Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati hari yang baru ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Damasus? Hadir, Bu. Dewi? Hadir, Bu. Ervinda? Sakit. Sakit? Iya. Sampai? Hadir, Bu. Ferdinando? Sakit. Sakit? Glorianus? Sakit, Ibu. Hilda Gadis? Hadir, Ibu. Januaria? Hadir, Bu. Jeremias? Carolina? Hadir, Bu. Ruth Gadis? Hadir, Ibu. Yuni Sala? Hadir, Ibu. Margareta Sandy? Hadir, Bu. Oni Badu? Hadir, Bu. Angelina Meo? Hadir, Bu. Maria Clarita? Hadir, Bu. Delsiana? Hadir, Bu. Dolorosa? Hadir, Bu. Eka Afila? Magdalena? Hadir, Bu. Natalia? Hadir, Bu. Patricia? Hadir, Bu. Wilfrida? Hadir, Bu. Mayela? Hadir, Bu. Adam Rena? Hadir, Bu. Skolastika? Hadir, Bu. Tresiandai? Hadir, Bu. Wilhelmina? Hadir, Bu. Divankeu? Hadir, Bu. Meosue? Hadir, Bu. Metan Balo. Hadir, Bu. Oke, jadi ada 2 orang yang tidak hadir ya. Ervinda dan Ferdinando. Dengan? Oh ya, si Wangi. 3 orang sakit ya. Oke, kita sama-sama berdoa untuk mereka 3 sehingga mereka sehat, cepat dipulihkan sehingga bisa bergabung kembali bersama kita untuk mengikuti pelajaran ya. Oke, sebelum mulai Ibu minta kalian siapkan buku, ballpoint, alat tulis kalian, siapkan semua, kursi meja mungkin, rapikan pakaian. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran kita hari ini? Sudah? Sudah, oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini,
dari orang tua? Benar. Coba siapa yang bisa kasih contoh? Misalnya ibu kalau ibu bapak rambut keriting, mama rambut lurus sekali, maka ibu menghasilkan ibu rambut ombak. Coba di antara kalian yang menyatakan bahwa oh benar sifat saya adalah turunan dari orang tua. Siapa yang bisa kasih memberikan contoh? Hilda Gadis. Ini Jadi contohnya bapak saya warna kulitnya hitam manis, mama juga hitam manis. Jadi menghasilkan saya juga warna kulit hitam manis. oke, menghasilkan warna kulit hitam manis ya. Siapa lagi yang lain selain hitam warna kulit? Iya, Clarita. Baik, terima kasih. Di sini saya akan bicara tentang model rambut. Saya punya Model bapak, rambut, ya. Bapak saya kan rambut ombak, saya juga ikut bapak, tapi mama rambut keriting. Oh, tapi Menghasilkan Clarita saya lebih mirip Ya, rambut lebih ke mirip bapak ya. Iya. Oke, satu lagi satu. Dari bentuk kuku yang diturunkan dari dua bapak saya tinggi, mama saya pendek, jadi menghasilkan saya pendek. Oh iya, dan Eka bapaknya tinggi, mamanya pendek, dan Eka menghasilkan Eka pendek. Ikut mama ya? Iya. Itu semua adalah bentuk sifat yang diturunkan dari orang tua. Materi ini kaitannya dengan materi minggu lalu toh, tentang apa materi kita pada pertemuan yang kali lalu yang dari gambar yang diamati tentang pewarisan sifat. Pewarisan sifat. Kemarin kita sudah belajar tentang pewarisan sifat. Banyak yang diturunkan dari orang tua, bisa bentuk wajah, bentuk rambut, bentuk hidung, bentuk bibir juga, warna kulit, tinggi badan. Itu sifat salah satu contoh-contoh sifat yang diturunkan dari orang tua kepada peserta didik. Oke, sebelum kita lanjut materi yang baru, Ibu ingin menggali pengetahuan kalian untuk materi yang kali lalu. Kira-kira yang masih ingat kali lalu sifat yang diturunkan dari orang tua ke anak itu diturunkan oleh apa? Faktor yang menyebabkan itu apa? Gen. Apa lagi? Hormon. Apa lagi? Jadi sifat yang diturunkan orang tua itu diturunkan oleh gen. Berikut apakah masih ingat apa itu perbedaan fenotip dan genotip? Fenotip ya, skolastika. Fenotip dan genotip. Genotip itu yang tampak, genotip tidak tampak. Ya, fenotip sifat yang tampak, sedangkan genotip adalah sifat yang tidak tampak. Contohnya sifat fenotip itu warna bunga merah atau mawar berbunga warna bunga mawar itu merah, pink, kuning. Sedangkan kalau sifat tidak tampak, misalnya warna putih itu ada P kecil, warna merah ada P besar, P besar. Jadi itu perbedaan fenotip dan genotip. Masih ingat sekali lagi apa itu parental dan apa itu filial? Kemarin di persilangan kita buat loh. Iya. Oh, parental. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Terus filialnya apa? Parental adalah Orang tua. parental itu orang tua, sedangkan filial itu adalah turunan. Oke, baik. Itu materi yang kita sudah belajar pada pertemuan kali lalu. Sekarang Ibu ingin memberikan motivasi kita untuk masuk ke materi yang baru, yaitu tentang hereditas pada manusia. Kalau kemarin kita masih belajar umum ya, tentang pewarisan sifat baik pada hewan, tumbuhan maupun pada manusia. Sekarang kita belajar hereditas atau sifat-sifat yang hanya diturunkan kepada manusia. Sifat-sifat atau hereditas yang diturunkan pada manusia itu juga sama dikendalikan oleh apa yang tadi Ibu bilang? Yang kalian jawab? Gen. Diturunkan oleh gen ya. Jadi apa pentingnya kita belajar tentang hereditas pada manusia? Hari ini ya. Pentingnya atau manfaatnya adalah kita dapat mempelajari sifat-sifat atau menghindari sifat-sifat yang menimbulkan
jari-jari banyak tuh. Jadi untuk menghindari itu kita bisa ketika ibu sudah penderita ini maka cari pasangan yang tidak boleh sesama penderita. Jadi itu salah satu manfaat kita mempelajari tentang hereditas pada manusia. Oke, yang berikutnya. Pada hari ini kita akan masuk belajar dengan kompetensi dasar. Yang pertama itu kompetensi pengetahuan menganalisis pola-pola hereditas pada manusia. Yang kedua, menyajikan data hasil studi kasus tentang pola-pola hereditas pada manusia itu untuk KD keterampilannya. Tujuan apa yang kita mau capai pada hari ini dengan KD 3.7 dan 4.7? Tujuannya adalah yang pertama, melalui proses observasi dan diskusi. Jadi kalian nanti mengamati dan diskusi ya. Melalui proses observasi dan diskusi, peserta didik diharapkan mampu menganalisis minimal 2 kelainan atau penyakit bawaan yang terpaut kromosom tubuh atau autosom pada manusia secara cermat, teliti, dan berkemampuan kritis dengan mandiri, gotong royong, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan yang kedua, melalui proses observasi dan diskusi, peserta didik diharapkan mampu mempresentasikan 2 solusi untuk mencegah dan menanggulangi penyakit bawaan yang terpaut kromosom tubuh. Yang terpaut kromosom tubuh atau autosom pada manusia secara cermat, teliti, dan berkemampuan kritis dengan mandiri, gotong royong, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu tujuan yang akan kita capai. Berikut ada tentang penilaian. Jadi selama proses pembelajaran kita 2 kali 45 menit, jadi 90 menit, itu ada 3 penilaian yang ibu ambil. Penilaian yang pertama itu penilaian sikap. Sikap kalian selama proses pembelajaran ya. Baik itu tentang keaktifan, ketika ibu tanya kalian menjawab, itu semua dinilai. Atau kerjasamanya kalian dalam kelompok nanti dinilai semua. Yang berikut, penilaian pengetahuan itu nanti ada 10 soal pre-test dan 10 soal post-test. Nanti ibu bagi pakai link ibu sudah kirim di grup kelas ya. Kelas 12 nya di grup. Yang berikut ada penilaian keterampilan, yaitu keaktifan siswa saat berdiskusi dan ketika presentasi. Jadi nanti sebentar ada diskusi, semua orang harus aktif, semua siswa harus aktif.
the mall. Jadi kalian sudah mengamati ya di kehidupan sehari-hari ada orang yang albino loh. Berikutnya situ thalassemia, kelainan atau penyakit dan yang ketiga itu apa yang dari jari tangan, apa yang aneh? Atau apa yang kelebihan? Yang pertama yang kelebihannya di mana? Di jari ya. Di jari ada yang muncul. Terus yang kedua? Di jari. Yang ketiga? Sekarang permasalahan apa yang dapat kalian amati dari gambar tersebut? Apa yang kalian amati? Yang pertama itu tentang apa? Albino. Yang kedua thalassemia dan yang ketiga itu namanya polidaktili. Kalau kita normal ya 5 toh? Iya. Tapi ada kelainan yang juga ada kelainan contohnya itu polidaktili, jarinya lebih banyak. Bukan hanya jari tangan, bisa juga jari kaki. Sekarang permasalahan yang kalian amati juga di lingkungan sehari-hari dengan video yang tadi kalian amati, dengan gambar ini itu kira-kira nanti kalian mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga keturunan berikutnya bisa terhindar dari masalah. Untuk menjawab pertanyaan ini atau untuk mengatasi permasalahan ini, silakan kita mulai kerja dalam bentuk kelompok. Nanti kalian bentuk kelompok, satu kelompok bisa terdiri dari 5 atau 6 orang atau 4 sampai 5 orang. Yang berikutnya nanti ibu akan bagikan LKPD dan bahan ajar. Sekarang silakan kelompoknya dibentuk, apakah pakai induk atau langsung saja? Langsung saja. Ini gabung. Ini 6 orang, gabung 2 meter. Oke. Sama nanti. Ini dia kamu itu tadi. Kamu bebas maju lagi jangan.
2 menit lagi. Tadi sebelum memulai pembelajaran ibu suruh kamu gambar dong. Nanti sebentar habis pembelajaran juga gambar lagi ya. Jadi sebentar kumpul 2 gambar ya. Gambar pertama dan gambar yang kedua. Pakai spidol. Spidol tadi ibu sudah bagi dong. Spidolnya kan di sini. Jangan lupa di belakang gambar itu tulis dengan nama. Tinggal elus ya. Oke, 1 menit lagi. Oke, sekarang kita masuk di diskusi kelompok ya. Nanti ini ibu bagi kalian LKPD dan bahan ajar ya. Sebelum mengerjakan LKPD, usahakan baca dulu petunjuknya, cara penggunaan LKPD. Oke, sekarang perhatikan sebelum kalian kerja, perhatikan petunjuk di LKPD ya. Yang pertama itu isi identitas pada kolom yang tersedia. Jadi nama kelompok, misalnya nama kelompok 1, berikut nama anggota kelompok. Yang kedua itu bekerja secara berkelompok ya. Amati itu gambar-gambar, ada gambar, artikel yang tersedia di LKPD. Setelah itu kerjakan soalnya. Setelah kerja nanti itu kita masuk di presentasi. Jadi habis mengerjakan soal, dikerjakan dalam kolom yang sudah disediakan pada LKPD. Ada lembar kerja tuh. Di situ sudah sediakan untuk mengisi jawaban. Bisa lihat dong? Bisa. Setelah kerja nanti presentasi. Jadi selama kalian diskusi dan nanti sampai pada presentasi itu ibu ambil penilaian sikap. Jadi masing-masing orang harus aktif. Jadi ada bagiannya, oh saya kerja nomor 1, yang bagian ini 2 orang kerja nomor 2. Jadi semua harus terlibat aktif karena keaktifan kalian itu semua dinilai. Jadi sambil kalian mengerjakan diskusi nanti sampai presentasi itu semua ibu amati dan ibu kasih nilai, penilaian ya. Oke, silakan waktunya ibu kasih 20 menit untuk mengerjakan LKPD belum presentasi. Silakan. Bisa menggunakan HP, bahan ajar yang sudah disediakan, buku-buku paket bisa dicatat.
tabungan. Coba bisa bagi-bagi nih kan. Sebentar bergabung. Jadi sebentar nanti disiapkan memang siapa yang presentasinya, yang bacanya siapa. Kamu kerja nomor 2. Kalau di LC kerja nomor 1, kamu kerja nomor 2. Video di YouTube itu ada yang di YouTube kan? Bisa share itu. Kalau kamu mau nonton bisa share itu. Bagi-bagi, yang ini kerja nomor 1, kerja nomor 2. Ini saya. Kamu dua kerja yang mana? Bagaimana kemungkinan menunjukkan nanti ketika dewasa menikah dengan normal psikolog dan normal psikolog? Macam kemarin tuh stasiun Sila Albino dengan ini orang yang
Sebagai
1 dia nomor 1. Kelompok 1 mereka-mereka nih. Kelompok 2 faktor yang menyebabkan kolit. Kelompok 2 faktor yang menyebabkan albino. Dan yang kelompok 3 ini kalian yang nomor peta silsilah tuh nomor 3. Kelompok 4 kelompok yang terakhir itu nomor 3 dan nomor 4 kamu dua yang ini dengan yang ini. Oke, sekarang waktu selanjutnya kita berikan semangat untuk kelompok 1. Silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Ibu berikan waktu setiap kelompok 5 menit. Kelompok yang lain bisa menanggapi. Colin, Dina, Sandy bisa menanggapi. Nanti siap kelompok yang lain siap untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami di nomor 1. Kepada pemateri saya persilahkan. Soalnya, apa permasalahan yang sudah kalian identifikasi dari video yang kalian perhatikan tadi? Soalnya, mengapa keturunannya bisa menjadi albino? Jawab, albino disebabkan oleh perubahan atau mutasi pada gen yang mempengaruhi produksi melanin. Melanin merupakan pigmen yang dihasilkan oleh sel melanosit yang terdapat di mata, kulit, dan rambut. Mutasi pada gen tersebut menyebabkan produksi melanin berkurang atau bahkan tidak diproduksi sama sekali. Baik, sekian jawaban kami. Waktu dan kesempatan sekarang kami berikan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Waktu kami persilahkan. Oke, silakan yang mau memberikan tanggapan. Kepada kelompok 2 kami persilahkan. Ya, baik, saya sempat diberikan. Saya berusaha kepada teman-teman tolong jelaskan apa itu melanin. Baik, terima kasih Ara. Melanin merupakan pigmen yang dihasilkan oleh sel melanosit yang terdapat di mata, kulit, dan rambut. Apakah jawaban kami pas? Pas. Apakah masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami menutupi presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Kelompok ya benar. Silakan kembali. Berikut kelompok 3. Tadi kelompok 3 dong. Faktor yang menyebabkan ya kelompok 4. Nomor 2. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Berdirinya kami di sini, kami akan membahas soal tentang faktor apa saja yang menyebabkan albino. Pada teman saya Tessa, saya berikan waktu. Nomor 1,
Faktor apa saja yang menyebabkan albino? Jawab, faktor yang menyebabkan albino yaitu mutasi pada gen-gen tersebut menyebabkan produksi melanin berkurang atau bahkan tidak diproduksi sama sekali. Jadi baik, bila ada pertanyaan kami siap menjawab. Kami berikan waktu. Kelompok 3. Kelompoknya ini memberikan Pertanyaannya, kenapa melanin tidak diproduksi? Silakan, mungkin Sandy yang ingin memberikan jawaban. Mengapa melanin tidak diproduksi? Karena terjadi mutasi pada gen-gen tersebut. Oke, jawabannya adalah karena terjadi mutasi sehingga menghambat produksi melanin. Oke, berikan aplaus untuk Apakah masih ada pertanyaan lagi? Sekian. Sekian dan terima kasih. kembali. Selanjutnya kelompok 3. Selamat siang ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan melaporkan hasil diskusi kepada pimpinan masing-masing. Di sebelah ini. Ya.
menjadi A besar A kecil persilangan menjadi A besar A kecil, gamet A besar persilangan A besar, A kecil persilangan A kecil, parensil 1 A besar A filial 1 A besar sama dengan normal homozigot. A besar A kecil, normal heterozigot. A kecil albino. Normal homozigot sama dengan 1/4 kali 100% sama dengan 25%. Heterozigot 2/4 kali 100% sama dengan 50%. Albino 1/4 kali 100% sama dengan 25%. Ya, Yeremias. Jelaskan apa itu P dan apa itu G. P sama dengan parentil, G sama dengan gamet. Oke, parental itu sama dengan orang tua ya. Sedangkan G itu gamet. Bisa, Yeremias? Bisa. Sekian dari presentasi kami akan mengikuti. Oke, berikan aplaus. Yang kelompok 4. Silakan, kelompok 4 silakan. Baik, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami di nomor 4 dan nomor 5. Kepada pemateri, saya persilakan. Baik, di sini untuk nomor 4 terjadi persilangan. Baik, langsung saja untuk di persilangan. Kita lihat sama-sama untuk pertanyaan nomor 4, faktor penyebab albino dan perhitungan presentasi hasil albino bersilangan dengan homozigot dan albino bersilangan dengan heterozigot. Untuk parental persilangan antara albino dan homozigot, P-nya itu A kecil bersilangan dengan A besar. Gamet menghasilkan gamet A kecil A besar dan filial 1 A besar A kecil. Jadi ini 100% normal heterozigot. Yang kedua, albino dan bersilangan dengan heterozigot. Parentalnya A kecil bersilangan dengan A besar A kecil menghasilkan gamet A kecil A besar dan filial satunya A besar A kecil menghasilkan normal heterozigot. Untuk perbandingannya itu normal heterozigot 1/2 dikali 100% hasilnya 50% dan albinonya setengah dikali 100 hasilnya 50%. Dan yang kelima, dari hasil analisis, buatlah sebuah kesimpulan dari pemecahan masalah tersebut. Yang pertama, mencegah albino pada anak, kedua orang tua harus menjalani tes genetik yang hasilnya bisa dipakai untuk menilai apakah anak yang dilahirkan kelak berpotensi mengalami masalah tersebut. Yang kedua, bila Anda menderita albino atau memiliki riwayat albino dalam keluarga, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum merencanakan kehamilan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Waktu selanjutnya kami berikan kepada teman-teman untuk menyampaikan komentar maupun pertanyaan.
usia dapatnya albino. Silakan. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari teman Dewi, silakan perhatikan. Untuk persilangan antara albino dengan heterozigot, parentalnya A kecil bersilangan dengan A besar A kecil menghasilkan gamet A kecil, A besar, dan A kecil. Filialnya A besar A kecil, A kecil, A kecil menghasilkan setengah dikali 100 sama dengan 50%. Jadi albinonya adalah 50%. Sekian. Apakah jawaban dari kami bisa diterima? Bisa? Oke. Baik. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Oke, terima kasih untuk presentasi dari keempat kelompok. Kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, dari hasil diskusi kalian terkait dengan hereditas pada manusia. Jadi sekarang kita sama-sama membuat kesimpulan ya dari hasil yang kalian diskusikan. Oke, mengenai hereditas pada manusia. Jadi hereditas pada manusia itu
Mutasi pada gen. Terjadinya mutasi pada gen sehingga menyebabkan pigmen. Kalau pada albino itu pigmennya tidak terbentuk. Jadi ada faktor yang menyebabkan terjadinya cacat atau penyakit kelainan bawaan pada yang terkait autosom. Itu salah satunya adalah terjadinya mutasi gen. Yang berikut ada upaya atau solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama adalah Carolina, Rajin periksa ke dokter. rajin periksa ke dokter. Jadi kita harus rajin periksa ke dokter, terutama untuk pasangan sekarang. Pasangan yang mau nikah itu harus ada pemeriksaan kesehatan pranikah. Sebelum pernikah periksa dulu. Oh, misalnya kalau ada penyakit bawaan, ini misalnya tentang albino atau pembawa sel kanker, itu harus diperiksa untuk menghindari tidak terjadinya kelainan atau cacat pada keturunan selanjutnya. Juga yang berikutnya, misalnya kalau ibu menghindari caranya dengan apa? Belajar silsilah keluarga. Kalau biasanya mau nikah orang minta silsilah keluarga toh? Iya. Jadi bisa tahu, oh kalau misalnya ayahnya penderita albino, maka otomatis anaknya juga dia bisa membawa gen dari orang tua. Jadi mempelajari silsilah keluarga. Yang berikutnya, kalau kau suka dia albino, maka jangan nikah dengan orang albino toh? Iya. Kalau kau normal aman, tapi kalau kau juga pembawa heterozigot tuh, kalau yang normal A besar itu aman toh? Iya. Sekalipun kau ketemu dengan dia yang albino, munculnya hanya normal tapi heterozigot, A besar A kecil. Yang masalahnya ketika kau normal tapi heterozigot, A besar A kecil tuh, kau ketemu dengan dia yang albino, maka terjadilah itu yang tadi. Dapat yang albino toh? Iya. Normalnya hanya 50%, albino juga 50%. Untuk yang ini bisa kok? Bisa. Cara mendapatkan albino dari orang yang albino dengan yang heterozigot toh? Iya. Albino itu parentalnya A kecil, sedangkan yang normal heterozigot A besar A kecil. Dapatkan gamet, kalau A kecil dia hanya A kecil dan gametnya hanya otomatis A kecil. Sedangkan yang heterozigot gametnya ada dua, ada yang A besar, ada yang A kecil. Filialnya yang pertama otomatis A besar A kecil. Yang kedua itu A kecil. Jadi menghasilkan dua toh? Cara menghitung yang albino. Yang cara menghitung yang albino yang pertama itu kan filial menghasilkan dua. Ada A besar A kecil itu normal tapi dia heterozigot. Sedangkan yang albino ini A kecil ya? Iya. Hitung filialnya ada dua, keturunan menghasilkan dua toh? Iya. Oke, sekarang kalau ditanya yang normal heterozigot, yang kita lihat oh normal heterozigot hanya satu toh? Iya. Maka satu dibagi dengan jumlah semua, 1 bagi 2 dikali 100. Dapatnya 50%. Begitupun dengan yang albino. Jumlah keturunan ada dua toh? Iya. Yang albino 1, maka 1/2 dikali 100%. Itulah cara menghitung persentase dari kelainan atau penyakit pada autosom yaitu albino. Nah, salah satu contoh ada jenggot. Oke. Albino lewat. Sekarang Albino lewat. kita memberikan aplaus untuk semua kelompok yang sudah. Berikutnya, sekarang Ibu akan memberikan kalian soal post-test ya, seperti yang tadi. Tapi sebelum mengerjakan soal post-test, untuk minggu depan kita akan belajar kelainan penyakit yang terpaut kromosom kelamin. Kalau ini hari terpaut autosom, minggu depan terpaut dengan kromosom kelamin. Jadi jangan lupa baca ya tentang hemofilia, buta warna, belajar memang. Oke, selanjutnya silakan kerja soal post-test dengan link yang Ibu sudah bagikan
ininya proses. Oke. Pokoknya masih tetap PPL 2. Oke. Kirim ke sekolah. Langsung kirim ya. Oke, selesai proses. Jangan lupa untuk yang terakhir itu ada refleksi pembelajaran. Di link yang Ibu bagikan yang kedua, itu silakan kalian pilih emoticon yang menggambarkan perasaan kalian ya. Setelah pelajaran kita hari ini, selanjutnya ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab. Nanti sama juga kerja model postes dan silakan kirim jawabannya ya. Pilih emoticon, itu ada yang senyum, ada yang bahagia, tertawa, ada yang kepala pusing mungkin setelah kau dengar pelajaran. Silakan dipilih. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Bisa menyenangkan. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa ya? Iya. Oke, sekarang mari kita tutup. Mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Famous, bawa yang kita dalam doa. Semua berdiri untuk ambil sikap berdoa. Sebentar pada diri. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa, Bapa kami, dalam nama Bapa. Oke, terima kasih untuk kegiatan kita hari ini dan partisipasinya. Sebelum Ibu keluar, jangan lupa kumpul kertas yang ada gambar tadi itu ya. Iya, Bu. 2 gambar ya, di belakang kertasnya itu tulis dengan nama. Gambar yang pertama itu gambar kalian, perspektif kalian tentang apa saja mengenai pola hereditas. Jangan gambar yang terakhir itu juga nanti dikumpul. Oke, sampai berjumpa pada pertemuan kali berikut. Ayo.